Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Reika Ayu Kartikasari dengan NIM 1905 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai proses dan produk keamanan. Di sini saya menggunakan aplikasi Line. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai aplikasi Line. Kita pasti sudah tidak asing dengan aplikasi yang satu ini. Aplikasi yang kegunaannya bisa dikatakan juga hampir sama dengan WhatsApp. Jadi Line ini juga merupakan aplikasi komunikasi yang dapat memungkinkan kita untuk membuat panggilan dan mengirim pesan secara gratis dimanapun dan juga kapanpun. Di sini juga bisa untuk mengirimkan stiker ataupun juga melihat timeline. Untuk layanannya sendiri, dari Line ini memberikan beberapa layanan. Yang pertama itu ada Line Messenger, lalu ada Line Store, Line Timeline, Line Open Chat, Line Sticker, Line Game. Jadi Line Game ini contohnya produk gamenya itu sendiri ada Let's Get Rich, Line Rangers, Line Bubble, dan lain sebagainya. Lalu ada pula Line Pod, Line Webtoon yang berisi komik. Lalu ada Line Jobs. Di sini juga ada Line Siaga. Ini mungkin masih baru ya, karena ini itu dikhususkan yang isinya itu berita-berita aktual mengenai perkembangan COVID-19 dan juga informasi penting dari BMKG. Ada pula Line Shopping, Line Today. Line Today ini juga berisi sama berita, akan tapi ini berita yang seperti informasi hiburan, olahraga, hobi, siaran langsung, konten pengguna, dan juga lain sebagainya. Lalu ada Line Creator Market, Line Official Account, Line Display Ads, dan juga Line Points. Jadi itu tadi mengenai Line secara umumnya saja. Karena di sini masuk ke dalam proses dan produk keamanan, maka di sini yang lebih akan dibahas itu mengenai keamanan apa saja yang diterapkan oleh aplikasi Line ini. Nah, untuk keamanannya apa saja? Keamanannya itu bisa yang pertama, keamanan ketika login. Ketika login aplikasi Line ini harus bagaimana? Harus apa yang dilakukan? Keamanan apa yang diterapkan oleh aplikasi ini? Lalu yang kedua mungkin bisa juga saat keamanan mengenai data pribadi. Saat setelah login, pasti kita masing-masing punya akun, dan di setiap akun itu pasti kita memiliki data pribadi yang berbeda satu sama lainnya. Jadi data diri pribadi itu kan bersifatnya privasi. Nah, lalu di sini aplikasi Line ini dalam untuk mengamankannya itu seperti apa? Nah, kedua hal tersebutlah yang nantinya akan saya bahas pada video kali ini. Jadi, selalu terus dan stay tune untuk terus menonton video saya sampai habis. Selanjutnya ada ketika login. Di sini secara umumnya saat login kita bisa menggunakan berbagai pilihan yang ada. Bisa menggunakan alamat email, kode QR, ataupun juga nomor telepon. Untuk login sendiri ini sama seperti ketika kita login pada aplikasi ataupun akun kita. Sini saya contohkan menggunakan nomor telepon. Jika menggunakan nomor telepon itu pasti kita akan dimintai 6 kode verifikasi. 6 kode verifikasi ini kita dapatkan melalui notifikasi SMS yang dikirimkan oleh Line pada nomor telepon yang telah kita daftarkan. Nah, baru setelah kita mengisikan atau mendapat kode verifikasi itu, maka kita bisa login ke dalam akun Line kita. Akan tetapi jika kita tidak menerimanya, tentu saja kita tidak bisa login. Contoh dari hal ini tadi itu
merupakan proses dan produk keamanan yang dilakukan oleh aplikasi Line termasuk ke dalam intrusion detection yang menggunakan kode verifikasi itu. Biasanya kalau di Line itu, kalau tidak salah, yang benar 6 digit kode verifikasi itu tadi. Jadi ini benar-benar merupakan sebuah tindakan gitu untuk mengenali terkait usaha ataupun aktivitas yang mencurigakan. Karena biasanya ketika kita misalnya saja kita sudah login 2 hari yang lalu, akan tetapi kemarin ataupun juga hari ini kita tidak dengan sengaja keluar atau biasanya menghapus aplikasi tersebut karena kebanyakan memori atau memori yang sudah penuh. Nah, lalu ketika kita ingin menginstal kembali, maka kita disuruh untuk login kembali. Nah, jadi intrusion detection itu seperti itu. Jadi akan benar-benar benar-benar akun kita itu secara privat gitu. Jadi hanya kita yang tahu tentang detail game. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai keamanan data pribadi itu akan saya jelaskan setelah slide yang pembahasan berikut ini. Baiklah, berikutnya ada update Line. Seperti yang kita ketahui bahwa Line itu ada versi desktopnya pada bulan kemarin atau lebih tepatnya tanggal 13 Januari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat telah merilis update-nya. Di sini terdapat 2 fitur pembaruan yang baru, yakni yang pertama ada login tanpa password dan yang kedua ada chat folder. Untuk fitur yang pertama, login tanpa password, di sini memungkinkan pengguna login tanpa menggunakan password dan menggantinya dengan autentikasi biometrik. Di sini juga menggunakan standar video sehingga dapat menghilangkan kebutuhan menggunakan kata kunci, mengurangi kemungkinan login dari pihak yang tak diinginkan dan menambah tingkat keamanan serta kenyamanan menggunakan aplikasi Line. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna pertama kali harus mendaftarkan informasi biometrik di smartphone dan menghubungkannya ke akun Line. Pengguna kemudian bisa membuka aplikasi di desktop, memverifikasi nomor telepon, dan mengklik login with smartphone guna menghubungkan Line di desktop dengan smartphone. Setelah itu, pengguna hanya perlu mengikuti instruksinya agar prosesnya selesai. Ketika masuk ke dalam aplikasi Line di desktop, pertama kalinya, pengguna akan diminta untuk memverifikasi identitas dengan menggunakan 6 digit nomor verifikasi yang ditampilkan di layar smartphone. Lalu, mulai tahun ini, pengguna juga bisa melakukan sign-in ke Line versi desktop tanpa kata kunci dengan menggunakan informasi biometrik yang tersimpan di dalam ponsel mereka. Autentikasi biometrik juga bisa digunakan untuk memindahkan akun Line dan masuk ke dalam berbagai layanan Line mulai tahun depan. Sehingga Sehingga nantinya itu dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ini ada chat folder. Di sini memungkinkan pengguna untuk mengelola ruang percakapan di Line di dalam sejumlah kategori yakni all, friends, group, official accounts, dan open chat. Untuk mengaktifkan fitur ini, langkah yang harus dilakukan pengguna cukup mudah. Pertama-tama, pengguna harus membuka pengaturan di Line desktop, kemudian pilih chat atau obrolan, dan centang kotak chat folder. Pengguna tinggal mengklik folder obrolan yang mereka ingin bisukan, dan fitur bisukan folder obrolan akan muncul. Setelah mengklik fitur ini, notifikasi folder tersebut akan sinar. Jadi, fitur lainnya yang menarik dari Line di desktop ini ada yang namanya bisukan folder obrolan. Fitur yang ditemukan di dalam folder obrolan itu disebut atau chat folder ini. Di sini mulai masuk ke dalam pembahasan untuk topik keamanan yang kedua, yakni keamanan data diri pribadi. Line atau bisa juga dikatakan Line Corporation
akan mengumpulkan informasi terkait dengan individu atau data pribadi dalam menyediakan aplikasi komunikasi lain dan semua produk, aplikasi layanan, dan situs web yang terkait dengan aplikasi lain secara kolektif atau bisa juga disebut sebagai layanan. Jadi, kebijakan privasi ini itu menjelaskan jenis data pribadi apa yang akan dikumpulkan, bagaimana data tersebut akan digunakan dan dibagikan, dan tentunya bagaimana cara Anda atau kita sebagai sisi user dapat mengelola data pribadi Anda atau diri kita masing-masing sendiri. Pembahasan selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada target layanan dan penyedia layanan, dan yang kedua ada negara dan wilayah yang berlaku. Untuk yang pertama ini, kebijakan berlaku untuk semua data pribadi yang dikumpulkan terkait dengan layanan lain. Pihak lain juga dapat menerapkan kebijakan privasi individu atau ketentuan tambahan untuk syarat penggunaan. Bisa juga dinamakan sebagai kebijakan individu. Dan lalu yang kedua, yang berbicara tentang negara dan wilayah yang berlaku. Di sini, pihak lain akan memproses data pribadi hanya sejauh yang diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara dan wilayah tempat pihak lain menjalankan bisnis. Undang-undang dan peraturan tersebut selanjutnya secara kolektif disebut sebagai hukum yang berlaku sesuai dengan kebijakan. Nah, di sini pihak lain itu mungkin menyediakan berbagai terjemahan ya. Akan tetapi itu semua itu hanya sebagai referensi sejauh diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Misalnya saja untuk versi bahasa Jepang berlaku untuk pengguna yang menggunakan layanan lain di Jepang, untuk bahasa Korea di Korea, untuk bahasa Inggris juga sama. Berikutnya ini ada bentuk keamanan dari aplikasi Line. Di sini Line menggunakan data pribadi dan mempromosikan tindakan keamanan dan tindakan terhadap penggunaan yang tidak sah untuk menjaga lingkungan, di mana layanan dapat digunakan setiap saat dan pengguna dapat menggunakan layanan dengan rasa aman setiap hari. Misalnya dalam kasus berikut, pihak lain akan menggunakan data pribadi untuk keamanan dan pencegahan penggunaan yang tidak sah. Untuk mengonfirmasi apakah ada pelanggaran ketentuan penggunaan, tindakan ilegal, akses tidak sah, atau penggunaan tidak sah lainnya. Atau pula untuk memverifikasi fakta atau menghubungi Anda jika terjadi penggunaan yang tidak sah atau kemungkinan penggunaan yang tidak sah. Di sini juga sebagai tambahan pula bahwa Line itu menetapkan kode identifikasi internal atau pengenal internal ke setiap akun yang dibuat oleh penggunanya. Contohnya saja untuk membuat sebuah akun, kita sebagai user itu perlu mendaftarkan nomor telepon ataupun bisa menggunakan ID Facebook. Jika Anda memilih untuk mendaftarkan ID Facebook, sementara Facebook mungkin meminta kita untuk memasukkan kata sandi Facebook, maka pihak lain ini tidak akan mengumpulkan atau menyimpan kata sandi tersebut. Jadi yang dinamakan penetapan kode identifikasi internal atau pengenal internal sendiri itu seperti itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang cukup menarik yaitu mengenai pengendalian keamanan data pribadi. Di sini ada 3 poin utamanya. Yang pertama ada tindakan keamanan, yang kedua ada lokasi penyimpanan data pribadi, dan yang terakhir ada jangka waktu penyimpanan data pribadi. Di sini Line mengambil tindakan keamanan teknis dan organisasi yang ketat dalam mengelola data pribadi yang digunakan untuk menghormati dan melindungi privasi serta kerahasiaan data pribadi dan mencegah akses tidak sah ke data pribadi penggunanya. Tindakan ini itu termasuk ke dalam tindakan pengendalian keamanan berdasarkan standar industri untuk mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi, mengungkap
penyimpan, penggunaan yang tidak sah, pemalsuan, ataupun penghancuran data pribadi. Untuk tindakannya sendiri, Line itu mengambil tindakan, yaitu yang pertama ada penyediaan fitur enkripsi pesan, kontrol akses yang ketat berdasarkan kebutuhan untuk pemantauan keamanan 24 jam, autentikasi eksternal untuk mengevaluasi tindakan keamanan secara objektif, dan ada penelitian dan pengembangan teknologi keamanan yang baru. Di sini, Line juga tidak akan pernah menyediakan cara apapun untuk mengakses data pribadi secara curang kepada pihak ketiga. Namun, karena tidak ada metode transmisi elektronik atau metode penyimpanan data yang sempurna atau tidak dapat ditembus, di sini Line juga tidak dapat menjamin bahwa data pribadi akan benar-benar aman dari gangguan selama transmisi atau saat disimpan di sistem Line. Untuk itu, untuk membantu melindungi privasi dan kerahasiaan data pribadi para penggunanya, di sini Line juga membutuhkan bantuan kepada kita sebagai penggunanya. Itu harap tidak membagikan kata sandi dengan orang lain atau menggunakan kata sandi yang sama yang pengguna atau kita gunakan untuk layanan yang lain juga. Di sini Line juga berharap kita memberitahu ketika ada penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran keamanan lainnya melalui formulir kontak dari aplikasi Line ini sendiri. Selanjutnya ada lokasi penyimpanan data pribadi. Di sini Line memproses dan menyimpan data pribadi utama di server yang aman yang lokasinya itu berada di Jepang. Untuk selanjutnya yang terakhir ada jangka waktu penyimpanan data pribadi. Di sini Line mengumpulkan dan menyimpan data pribadi untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan permintaan penggunanya. Untuk menentukan periode penyimpanan data pribadi sesuai dengan standar, Line itu biasanya tidak akan dengan cara yang sangat pribadi atau menggunakan informasi yang sangat pribadi seperti teks, gambar, video, dan data audio yang dikirim di ruang bicara antara pengguna. Lalu ada pula informasi alamat pengiriman yang diperoleh oleh pihak lain untuk pengiriman produk yang ditentukan dalam acara promosi akan dihapus setelah jangka waktu tertentu. Jadi ada beberapa periodenya. Jika periode penyimpanan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku atau sejenisnya, kami akan menyimpan data pribadi sesuai dengan periode penyimpanan tersebut. Jadi dari Line sendiri itu seperti itu. Di sini dari Line juga dapat secara terus-menerus menyimpan data pribadi dalam format di mana individu tidak dapat diidentifikasi setelah jangka waktu penyimpanan yang ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan aturan internal kami. Sekian pembahasan saya mengenai proses dan produk keamanan pada aplikasi Line. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.